Saya mau cerita pengalaman customer yang memaharkan amulet premium. Tapi mungkin di gambar screenshot chatnya ini agak sedikit sensitif ya. Saya nggak tahu ini boleh atau nggak diupload karena ada gambar potongan sajam. Tapi tetap akan saya masukin gambarnya. Semoga fine-fine aja. Jadi ceritanya adalah customer ini punya rumah makan ya. Rumah makan daging, kebetulan daging B2 gitu. Nah, customer ini pakai amulet sudah cukup lama. Amuletnya Pelapita. Kemudian ketika sedang memotong daging orderan dari pelanggan, nggak sengaja sajamnya itu yang dipakai buat motong itu dia berasa kena jarinya gitu. Dan waduh, gimana sih perasaan kita kalau kita lagi ngelakuin sesuatu terus berasa kena diri kita sendiri gitu. Kita pasti kaget dulu, shock kan. Nah, beliau juga kaget dan udah langsung berpikir nih, waduh abis deh nih. Ini kan sajam gitu kan, terus kena sama jari gitu, pasti berdarah di jari. Terus pelan-pelan diintip, ternyata itu nggak luka sama sekali. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah pertama, yang bersangkutan ini mendapatkan perlindungan Kongkapan Chhatri, yaitu perlindungan dari senjata tajam. Nah, perlindungan seperti ini datang itu ketika dalam situasi mendesak. Hanya saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang seringkali misalnya dia pakai amulet ini terus dia mau tes gitu kan. Karena guru saya pribadi mengatakan kekuatan dari guru, kekuatan dari master itu bukan untuk dites, tapi untuk melindungi kamu ketika dalam bahaya. Alasannya apa? Ada. Saya nggak akan open di sini. Tapi yang jelas ketika kamu melakukan tes-tes seperti itu, kamu disrespect terhadap guru. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Kamu berarti tidak menghormati dan meragukan guru serta ingin merendahkan gitu. Karena kamu ngetes-ngetes seperti itu. Itu yang diberitahu oleh guru saya. Dan bisa aja itu harusnya untuk melindungi kamu di saat-saat genting gitu. Jadi bukan untuk main-main. Kalau kita berperilaku seperti itu, justru mempermainkan. Kalau saya pribadi, saya itu belum pernah merasakan yang seperti itu. Ya, saya motong buah aja kadang masih berdarah. Saya kadang mikir ini kok customer bisa ada yang ngerasain kayak gitu, kok saya nggak pernah gitu. Tapi teman-teman perlu tahu, dalam hal proteksi itu ada dua macam. Yang pertama, Kongkapan Chhatri itu proteksi dari senjata sajam ya, ataupun senjata yang berhubungan dengan sapi ya, tahulah sapi apa ya. Terus yang kedua, ini ada Cleocat. Nah, ini yang saya sering alami. Cleocat itu seperti apa? Jadi kalau kita kadang-kadang dalam hal yang hari atau waktu yang tidak baik, bisa aja bertemu dengan bahaya atau momen-momen yang berbahaya gitu. Bahayanya bisa orang atau momen ya. Nah, sedangkan kalau Cleocat ini itu menghindar atau lolos gitu. Jadi yang saya alami adalah so far kehidupan saya smooth aja, baik-baik aja, fine aja, nggak ada masalah, nggak pernah ketemu orang yang berniat buruk gitu ya. Banyak kan malahan yang bukain jalan gitu. Itu berkat amulet yang saya pakai. Jadi ada perbedaan gitu. Kalau yang satu itu adalah proteksi karena dia sudah terlanjur ada dalam kondisi itu, baik itu terlanjur ketemu orang yang jahat ataupun terlanjur ketemu momen yang nggak baik. Nah, ini kan nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari karma. Nah, sementara kalau misalnya kita masih bisa dihindari, ada momen-momen yang masih bisa dihindari karena kekuatan kebajikannya masih menutup gitu ya. Nah, itu guru akan bantu lewat amuletnya. Jadi kita Cleocat itu terhindar, malahan nggak sampai ketemu sama momen itu, nggak sampai ketemu sama orang yang jahat itu. Nah, inilah yang lebih sering saya alami. Makanya kalau teman-teman ngerasa hidupnya flat aja, kayak nggak ada apa-apa nih, begini-begini aja, itu belum tentu hal buruk. Itu bisa jadi berkah. Jadi kata orang pepatah China zaman dulu, meskipun hal baik belum datang, tapi hal buruk itu sudah menjauh. Nah, itu adalah buah dari orang yang melakukan kebajikan. Tapi kalau orang yang melakukan keburukan, meskipun hal buruk belum datang, hal baik sudah menjauh. Jadi syukuri aja apa yang teman-teman sudah alami sampai dengan hari ini. Kali ini saya mau sedikit cerita. Saya agak tergelitik untuk bikin konten ini langsung mumpung ingat. Jadi ceritanya saya kan pernah dulu bikin video merekomendasikan sepasang amulet. Nah, sebenarnya rekomendasi sepasang amulet itu ada alasannya. Dan memang saya menjelaskan secara deskripsi aja gitu. Jadi komponen dari manfaat amulet itu. Tapi di belakangnya ada alasan yang membuat saya merekomendasikan pasangan amulet itu. Dan terbukti ada customer yang menggunakan kombonya itu, dia itu menjadi customer yang happy karena manfaat dari sepasang amulet itu. Nah, kebetulan ada orang yang nonton video itu juga, dan ketika dia mau memaharkan, dia bilang, kok saya mau yang ini aja sebelah deh, karena yang ini saya kan usaha nih, sementara yang ini untuk dagang. Nah,
inilah kenapa saya sering bilang kepada customer maupun calon-calon customer untuk lebih baik you pakai aja, you rasakan sendiri. Saya hanya memberikan deskripsi itu secara garis besar, karena setiap orang perjalanannya akan berbeda. Terlebih, kita harus bisa melihat bahwa setiap orang itu punya rezeki, tapi nggak setiap orang itu punya gaji gitu. Jadi jangan disamakan. Meskipun kita dagang, kita ada rezeki, kita kerja, kita ada rezeki. Meskipun yang dagang itu nggak ada gaji gitu ya. Setiap orang itu punya rezeki, tapi belum tentu punya gaji. Nah, ketika dia bilang, saya yang ini aja karena saya kan nggak kerja gitu kan, saya itu usaha. Sebenarnya ini betul di satu sisi. Cuma cara pandangnya itu tidak melihat secara holistik, yang mana mengartikan hanya melihat dari satu sisi. Karena kalau menurut saya pribadi, yang namanya rezeki itu kita nggak boleh batasin. Kalaupun kita punya usaha, suatu hari ada kerjaan apa, ini kerjaan ya, bukan kerjaan itu nggak selalu yang setiap hari masuk kantor gitu, bisa juga kayak project gitu ya. Nah, kalaupun kita dagang, terus kita ada project apa, kerjaan apa, why not gitu, kenapa enggak gitu. Jadi jangan berpikir seperti ini, karena itu akan membatasi cara berpikir kita soal rezeki. Ibaratnya kita membatasi ruang lingkup rezeki kita hanya dari ini aja gitu. Kalau saya menyarankan itu lebih open, apapun ada peluang, nah di situ kita bisa ambil. Itu namanya jiwa wirausaha. Kalau dia dagang tapi nggak berpikir seperti itu dagang aja tapi belum punya jiwa wirausaha atau bisnis gitu ya. Itu yang membedakan. Dan itu akan berpengaruh pada banyak hal, keputusan-keputusan dalam hidup dan usaha. Nanti berpengaruhnya ke kemajuan dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, pengalaman sendiri saya sarankan ketika memakai amulet, misalnya ada customer nanya, ini kalau udah pakai gimana gitu. Nah, saya biasa bilang, ya coba aja gitu. Kenapa? Karena ya perjalanan hidup orang akan beda. Kalau saya cuma jawab A, B, C, oh setelah pakai you akan bla 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 bla, itu hanya sekedar teori. Lebih baik kamu rasakan sendiri manfaatnya gitu. Karena saya sendiri pun seperti itu. Percuma kalau kita baca hanya deskripsi, itu kan gambaran umum. Saya memberikan kisi-kisi ibaratnya, kisi-kisinya. Nah, selebihnya akan kembali ke lapangan dan kamu yang akan merasakannya. Jadi jangan membatasi pengalaman juga. Kalau kamu hanya patokan deskripsi yang saya kasih, kamu bisa kehilangan banyak hal dalam pengalaman-pengalaman hidup kamu. Bisa jadi kamu akan nggak bisa optimal gitu. Makanya saya bilang, udah kalau saya udah rekomen ini pasti ada alasannya, misalnya gitu. Nah, walaupun kadang-kadang di videonya itu bilangnya untuk kerja, tapi ada beberapa amulet juga bisa untuk bisnis. Makanya itu saya bisa rekomen. Nah, ini adalah pelajaran kalau kita harus memiliki mental yang terbuka, yang mana banyak hal yang bisa masuk ketika kita memiliki mental yang open.